Halo semuanya, baik lagi sama gue Evan dan gue Acang. Gua Pei. Balik lagi ke CATT. Oke guys, di sini kita bakal bahas apa sih? Bahas apa lagi? Oke, Kita bahas apa ya? sekarang tuh kita tuh ngebahas soal kayak yang nyerempet-nyerempet ke exorcism. Apa tentang pengeluaran setan? Tuh, kalau ibaratnya itu ruqyah lah. Lukia di Versi luar, di- versi ya. luar, versi luar. Kalau versi luar tuh exorcism. Ya, Iya, Coba dari mungkin Evan dulu. Dari gue dulu kali ya langsung nih ya. Ntar kita tonton dulu videonya. Oke. Jadi di sini tuh tertulis pada tahun 1906 Clara yang berusia 16 tahun diketahui punya perjanjian dengan iblis. Perjanjian tersebut dilakukan di sekolahnya di Umzinto, Afrika Selatan. Beberapa minggu setelah melakukan perjanjian, si Clara ini mulai bertingkah aneh gitu, kayak merobek bajunya sendiri gitu-gituan. Terus hingga berbicara menggunakan bahasa kuno. Akhirnya para pendeta sepakat untuk melakukan pengusiran setan terhadap Clara. Selama pengusiran setan, kulitnya mendidih ketika terkena air suci dan tubuhnya terangkat dan dilihat oleh 170 saksi serta menggeliat di tanah seperti ular. Tuh kayak emang bertiril ya, kayak udah bener setan sampai dikasih airnya mendidih. Berarti Bayang dia tuh gara-gara ngelakuin perjanjian. Melakukan perjanjian dengan jin. Kalau seandainya Cong, lu pernah lakukan perjanjian dengan iblis, lu bakal apa yang lu minta? Diri lu sendiri. Enggak, lu bakal minta apa gitu kira-kira? Misalkan kalau orang kan pesugihan minta kaya, minta apa? Kalau lu kira-kira minta apa? Minta kaya, pasti dong. Pasti. Minta kaya. Pasti minta miskin, Minta percuma. nggak mungkin, perjanjian. buat apa gue perjanjian? Betul. Minta kaya. Kalau sebenarnya gue pengen minta hidup abadi kan. Parah nih. Oke lanjut. Cong, coba Cong, kalau yang ada di lu gimana? Kalau dari gue, ini cerita dari Michael Taylor. Michael Taylor. Oke. Di sini gue sambil gue tonton videonya ya. Michael lahir di Inggris pada tanggal 21 September 1944. Dia mempunyai istri bernama Christina. Namun, suatu hari Christina menuduh Taylor telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Maria Robinson. Dan dari sini, Taylor mulai menunjukkan gejala-gejala aneh dengan cara bicaranya yang kerap mengumpat. Mengumpat tuh kayak gitu. Ngumpat tuh maki-maki gitu, kayak ya anjing lu gitu. Oh, kayak bicara kasar lah ya. Kasar. Bicara kasar. Alhasil, pastor bersepakat untuk melakukan ritual pengusiran setan. Rukyah lagi lah ya. Di Barda, di Rukyah lagi. Iya, rukyah lagi. Di mana ritual ini dilakukan selama 24 jam dan berhasil mengeluarkan 40 setan pada saat itu. Namun, para pastor masih yakin kalau di tubuhnya Michael ini masih ada setan yang tersisa nih di sini. Dan pastor memutuskan untuk melanjutin besok aja karena udah 24 jam dan udah lelah juga ya kan. Capek lah pasti. Udah seharian Apalagi full. 40 setan kan. Nah, Ngapain 40 setan. jadi kayak sisanya udah besok aja kita ngelakuin pengusirannya. Dan setelah keesokan harinya, Michael kedapatan memutilasi istrinya hingga mencekik anjingnya hingga tewas. Kayak gitu. Ini lebih ke sadis ya, lebih ke sadis karena di sini dia nggak melukai dirinya sendiri karena biasanya jin atau halo, setan lu setan bener. Apa tuh menakut? Lu kagetan. Karena biasanya jin-jin yang masuk di tubuh kita tuh kayak kesurupan biasanya cuma nyakitin diri kita sendiri gitu, nggak nyakitin orang. Dan ini tuh dia nyakitin istrinya sama binatang. anjingnya dan seremnya istrinya dimutilasi Mutilasi. kayak gitu. Gila. Oke, gimana Cong kalau misalkan pacar lo dimutilasi sama keluarga? Lu bakal gimana? Iya, gue bakal yang sedih tapi ya udah kan bukan keluarga gue juga sih. Tapi kan pacar lo. Iya, lu. Iya, tapi lu gue sayang. kayak kayak nanti gue Sedih lah ya. dari gimana lagi gitu. Susah. Yang ketiga ada Rolando. Mungkin kalian nggak asing dengan film Exorcism. Ya nggak sih? Pasti bacanya exorcist. Exorcism nggak sih bacanya? Exorcist. Exorcise. Ya udahlah, Ya pokoknya gitu lah ya. intinya. Pokoknya film Exorcise yang zaman dulu itu banget. Rolando ini adalah orang yang menjadi latar belakang film Exorcism itu. Nah, pria ini berusia 14 tahun. Terus diyakini telah kerasukan setan yang membuat hidupnya berantakan.
Ia mulai berbicara dengan bahasa roh yang membuat orang tuanya merasa ketakutan. Alhasil, Roland pun dikabarkan telah melakukan proses pengusiran setan sebanyak 30 kali. Dan nampaknya hal ini membuahkan hasil hingga beberapa orang meyakini bahwa saat dilakukan pengusiran setan, mereka mencium bau binatang yang sangat gak sedap gitu. Jadi kayak bau-bau binatang gitu. Oh, dia mungkin Karena serupan identik sama binatang. siluman. Siluman ya. kambing kan bau. Bandot dong. Bau kambing. Itu pokoknya kayak awalnya dia bibinya meninggal, terus setelah bibinya meninggal baru dia tuh ngerasain hal aneh. Karena dulu yang ngajarin si Roland ini, yang ngajarin main Ouija, mungkin kalian juga nggak pernah asing dengan Ouija. Nggak asing, nggak pernah. Nggak pernah asing. Iya, nggak asing dengan kata Ouija. Nah, yang ngajarin si Roland main Ouija itu bibinya. Nah, terus pas bibinya meninggal, jadilah dia kayak jadi aneh gitu. Jadi kayak banyak gangguan-gangguan dari dindingnya netes air, kasurnya goyang-goyang, segala Netes macam. air jebol nggak sih? Kayak pelabuhannya rembes. Iya, pokoknya kayak gitu-gitu. Terus kayak ada suara-suara tangisan, ternyata terus ada yang garuk-garuk di lantai gitu. Akhirnya keluarganya pergi ke daerah San Luis buat cari bantuan ke pendeta segala macam. Terus akhirnya datanglah bantuan ke rumahnya. Terus udah dia ada ritual-ritual pengenalan setan. Dan prosesnya itu nggak gampang. Dia waktu yang cukup lama buat ngeluarin sampai puluhan setan gitu. Ini kalau cuma kerasukan pocong gitu tinggal sendal doang gitu. Iya. Ini kan Kalau di sini kan kalau ada kena setan, lu misalnya kerasukan lempar garam, tinggal baca Yasin. Bisa kelar. telotok. Oke, sekarang kita langsung kasih rating aja kali ya kalau dari cerita gua. Kalau menurut gua ini karena gua satu gua nggak ngalamin, kedua jauh gitu maksudnya. Ya 8/10 lah. Serem juga sih. Kalau dari cerita gue 9. Gue 9 karena itu serem, udah kerasukan, udah dibuang setannya, masih mutilasi istrinya, terus anjingnya juga dibunuh orang, bunuh hewan, itu jahat, nggak boleh. Tapi itu 9,5/10. 9,5/10. Oke, kalau dari cerita yang bawain tuh Kalau dari gue yang gue ituin 9, ya hampir 10 lah. hampir Karena 10. Berapa tuh? ada di 9, ya pokoknya 9/8 lah. 9,8/10. Oke. Karena itu kejadiannya beneran real dan kalau kalian pernah nonton ada filmnya juga. Iya. Kalau cerita lebih detail. Yang dia diketika terus di atas Iya. kaca kan terus kayak Iya, nah gua itu si setan itu serem banget kan mungkin kalian kalau mau nonton. Nah, gue tuh mau nanya nih sama lu berdua nih. Menurut lu cerita yang paling serem tuh cerita siapa? Cerita PI, cerita gue, apa cerita lu, Van? Gue nanya dari lu dulu. dari gue. Kalau dari gue karena gue nggak tahu kelarannya ada filmnya atau enggak gitu, gue lebih selalu cerita PI sih. Karena kan ada gitu sampai diangkat ke film berarti kan itu sesuatu yang gitu. Udah ada gambaran. Oh. Iya udah ada, jadi kira-kira oh ternyata kira-kira gambarannya seperti itu ya orang yang di Exorcism. Repot deh. Dari tadi eksorsi. Bahasa Inggris begitu. Nah, kalau tapi itu filmnya tuh dari tahun berapa? Udah lama. Dari tahun Exorcism udah lama banget. Itu Film film lama ya? Mungkin kalau misalkan lo nonton itu film tuh gambarnya Seangkatan film-film ini enggak sih? Film 19-an, tahun 90-an, tahun 90-an. Ya, tahun 90-an. Ya zaman-zaman film-film horor zaman Indonesia Iya, dulu nggak sih? zaman dulu banget. Cuman makanya grafiknya aja masih burik ya, iya. burik. Kalau dari gue cerita gue sendiri. Selalu sendiri. Karena kalau ini kan dia ibaratnya dia ngebunuh pun dia nggak ngebunuh kan? Dia ngebunuh nggak? Nggak ada sih, ada ngebunuh. Oh iya. Ya. Pokoknya gue juga nggak, pokoknya yang gue inget itu ceritanya pokoknya dia diikat di kasur begini. Iya gue nonton tapi Itu yang kayak itu cuma remake-nya, potongan, iya, itu gue nonton potongan remake-nya. filmnya. Oh itu remake-nya ya, yang itu kayak udah bagus tuh yang gue tonton. Iya, itu Iya. potongan filmnya yang kalau yang film lama tuh grafiknya tuh jelek banget. Masih jelek banget lah kalau itu ya kalau misalkan dia ngebunuh Kalau yang juga. potongannya ada suka di TV-TV kok, Mas. Iya masih banyak kan masih baik filmnya. Kalau misalkan dia ngebunuh juga kayak ya udah gitu, maksudnya kayak yang mungkin membunuhnya nggak parah, tapi kalau yang kenapa gue bilang gue serem banget karena pertama dia ngebunuhnya tuh nggak cuma bisa kalau dibunuh tuh cuma dicek atau ditusuk, kalau ini tuh sampai dimutilasi kan berarti dibikin potong-potongan. Terus kalau kondisi masih hidup kan, nggak kebayang. Kayak pagi dibunuh hidup terus anjingnya juga dibunuh, itu kan udah ngebunuh ya gue bilang tadi ngebunuh siapapun gitu.
mungkin kalau di mata dia banyak orang gak cuma ada istrinya sama anjingnya, mungkin dia bakal ngebunuh lebih banyak lagi. Iya mungkin kalau telat gitu taunya. Kalau telat taunya kayak gitu. Untungnya tuh di rumah dia udah cuma ada segitu doang orangnya. Jadi yang dibunuh. Tapi lu bayang gak sih Cong, perasaan si pendeta yang ngerokein cerita lu itu, kayak misalkan oke, oh yaudah lanjut besok aja, ternyata Udah pada dia ngebunuh banyak. orang. iya ternyata dia masih gue jadi kayak ada rasa penyesalan ih tahu gitu gue harus tahu selesain. gitu gue selesain atau enggak, harus itu kayak gue nggak boleh gue tinggal atau gimana segala macam, atau mungkin ceritanya nggak lengkap kali ya, jadi kita nggak tahu gimana nya gitu. Nggak tahu, iya. Ya lagian juga yang namanya orang capek kan nggak mungkin dipaksain. Iya Terus sih, yang iya sih. bisa Jadinya dipaksain nggak malah fokus. malah takut kena ke yang ngobatin. si dukunnya lah ibaratnya. Iya, bisa malah kena jadi ke bisa. dukunnya. Ya makanya mungkin kalian kalau mau cerita lengkapnya tentang Michael Taylor ini, kalian bisa request aja cerita Michael Taylor, jadi kita kupas setajam silet. Suara kucing. Oke, kalau dari Pei cerita siapa? Kalau dari gue cerita gue sendiri sih, karena yang tadi kayak abang gue bilang itu kayak itu satu real, yang kedua ada nggak cuma baca, mungkin kalau baca nggak kebayang, maksudnya nggak ada bayang-bayangan. Kalau film lagi udah jadi film, jadi ada gambaran wah anjir kayak gini gitu loh, serem itu gitu loh. Terus juga kan kejadiannya tuh nggak simple, nggak cuman sehari 2 hari, ini tuh lama banget, kayak butuh waktu banyak buat ngeluarin si setannya ini, karena setannya juga banyak, nggak cuman satu. Iya sih. Jadi udah keluar masuk lagi Masuk lagi lagi. gitu, serem banget ya pokoknya. Kalau kalian nonton pasti wah anjir nggak kuat deh. Mereka filmnya even di remake pun tetap masih serem ya. Serem masih mau ya. di zaman dulu apa? Malah menurut gue tuh sereman yang dulu kalau sekarang, karena yang dulu tuh kayak lebih Karena lebih- jatuhnya dokumenter kan ya, kalau iya dulu ya, iya video kayak dokumenter. gitu, jadi kayak masih real, masih asli gitu. Itu sih kalau gue. Oke. Oke, jadi gimana kereta? Beda ya? Udah berapa konten, Beda konten dong. Itu beda. sebelumnya. Itu Beda. tadi ternyata tuh jam 7 tadi, ngomong. Jam 7, sekarang udah jam 2. jam 2 ya, selalu gitu ya. Mau datang jam 7 pun tetap jam 2 lagi. Oke guys, jadi buat kalian yang mau kalian misalkan kalian lebih tertarik dengan ceritanya Michael, aku. cerita siapa namanya nih? Rolando ya. Rolandoy atau cerita Michael atau ceritanya itu siapa? Clara. Si Clara. Mungkin kalian bisa request biar kita bisa bahas lebih Bisa, dalam iya. lagi Nah, gitu kita kan. kulik Enggak, semua, kita enggak cuma sekedar benang merahnya doang gitu. Kita benar-benar kulik dari latar belakang, waktu kejadian dan hingga penyembuhan atau hingga Tuh. mereka udah nggak ada kayak gitu. Sampai tuntas selalu. Oke guys. Sekian aja CHTT kali ini. See you in the next video. Bye. Bye. Bye.